senja. Kopi, rokok, kue. Nice info kan. Tapi daripada enaknya kita bahas tentang ini saya. Saya masih pusing, masih terlalu pikir tentang tata ruang kota di ini di wilayah ini di Kupang sini. Di sekitaran jalan TDM. Jalan negara, pusat kota lah. Pusat kota. Tapi jalan di situ masih tergenang banjir, jalan masih lubang. Bilangnya baru-baru tuh orang ada pekerjaan jalan di situ. Tapi baru beberapa tahun jalan sudah rusak, banyak lubang, dibilang banjir begini, hujan begitu air tergenang. Itu bagaimana tuh maksudnya? Sampai begitu tuh. Itu pasti ada kepentingan tersendiri lah, kepentingan politik pasti ada mempengaruhi lah. Jadi siapa tahu ini kontraktor dia kerja begitu ke apa? Dia kerja begitu pakai bahan asal-asalan. Bisa mungkin mereka menggunakan dana untuk pembangunan itu tuh banyak yang mereka makan. Dan pembangunan juga yang masih terkomplika asal-asalan. Tidak sesuai prosedur lah. Makanya kalau menurut kakak memang jalan di TDM jalan bilang orang baru buat perbaiki, tapi masih sekarang masih ada tiap kali hujan itu banjir, air tergenang. Itu memang ada kepentingan tersendiri deh. Kepentingan pasti ada lah. Salah satu kontraktor begitu apa kerja asal-asal, yang penting uang. Menurut saya bagaimana di sana? Arbuhala menurut saya. Satu mungkin apa nih memang dan tanda kutip mungkin yang ada kepentingan tersendiri. Tapi yang kedua nih cuaca nih siapa mau tahu? Baru kita sudah gunakan terus baru banyak kendaraan yang apa nih? Lalu mungkin bisa sendiri tapi tidak tahu. Ini kan Kalau menurut saya ini apa kan apa tuh pembangunan kan bukan tidak terpusat pada apa tuh setiap tahun pada tempat itu saja. Mesti apa setiap tahun tuh pasti tempatnya itu berpindah-pindah sesuai dia punya rancangan pembangunan yang sudah dirancangkan untuk tahun keberapa, periode keberapa itu dibangun. Tapi karena kelemahan yang di TDM itu pemerintah terfokuskan pada jalan, sedangkan pada irigasinya itu tidak, sehingga kalau kita lihat pas waktu hujan tuh kan air dari atas dia menggenangi badan jalan. Itu penyebab utama itu karena apa? Tidak ada got kiri kanan itu. Soalnya saluran irigasi itu harus dibangun. Dan di sini ini kan semua pembangunan itu pasti usulan itu juga pasti dari mereka yang duduk punya kepentingan di dunia politik. Kita masyarakat ini hanya memberikan memberikan masukan sesuai apa yang kita hadapi saat ini, terus kita beritahu kepada mereka sebagai yang katanya penyambung lidah rakyat itu supaya diusulkan kepada atasan bahwa di daerah-daerah ini harus kita benahi dalam hal apa, mungkin irigasi, jalan, melihat dari keadaan cuaca ini, faktor-faktor penyebabnya ini setiap tahunnya seperti ini. Itu tata ruang kota, tata ruang bangunan yang di TDM situ kan berdempetan begitu. Jadi sampai sekarang bisa terlihat saluran irigasi di TDM hampir tidak ada. Jadi pasti lama hujan dari atas itu, dari pas pertigaan situ turun ke bawah habis langsung banjir. Sebenarnya apa tuh kita lihat kalau di misalnya di TDM itu sebenarnya daerah yang untuk untuk kejadian banjir itu minim. Karena apa? Dia punya istilahnya lingkungan TDM itu dekat dengan Liliba. Itu kalau seandainya di sekitar TDM, di badan jalan TDM, di sampingnya itu disediakan irigasi yang mengarahnya ke jembatan Liliba, kan pasti di situ airnya pasti mengalir semuanya kan ke kali. Sedangkan yang kita lihat sekarang itu bahwa lebih terfokuskan kepada jalan, sedangkan irigasinya tidak ada. Jadi faktor penyebab utama itu karena kendalanya tidak ada kesediaan irigasi atau got di situ. Dan
kalau kita kaitkan dengan politik bahwa sekarang nanti orang lebih banyak bangun sesuatu barang itu sesuai kepentingan. Apakah dia mempunyai kepentingan tidak di situ? Istilahnya dia lebih banyak orang bangun menjanjikan sesuatu hal itu pasca sebelum mencalonkan diri menjabat. Tetapi ketika sudah menjabat, istilahnya itu hanya memberikan janji lalu hilang begitu saja. Soalnya selama ini nih itu jalan TDM tuh mau seberapa kali tetap begitu saja nah. Tidak ada perubahan, tidak ada apa dinas yang terkait, dinas PU begitu ke apa untuk menyikapi ini. Jalan di TDM situ, pembangunan yang tadi gue bilang, pembangunan irigasi, tata kota, tata bangunan di situ juga perlu, sangat-sangat perlu. Jangan hanya kita terfokuskan pada barang-barang jalan yang seperti di jalan gubernur saja, di sekitar ini apa kantor gubernur begitu saja. Memang di situ memang tidak, hampir tidak pernah. Kalaupun terjadi berarti fatal sekali. Kontraktor sekarang nih, orang sekarang juga ya apa situasi sekarang COVID begini, keadaan ekonomi juga semakin menurun begitu, pasti orang ada kepentingan tersendiri lah untuk ya memperbaiki keadaan tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat. Bisa jadi lah. Habis apa nih? Ini lagi jalan-jalan. Memang kalau saya lihat yang kalau kita lihat secara umum sih Indonesia begitu. Jokowi bangun baru-baru di Trans Papua kok. Trans Papua itu kan bagus. Saya sempat nonton di YouTube yang kabupaten apa kok itu tuh. Itu titik kabupaten ada jalan. Tapi menghubungkan ke daerah lain tidak ada jalan. Jalan tanah semua nih. Tidak ada hot mix, tidak ada. Jadi Jokowi turun ke sana, Jokowi kaget. Ini masyarakat sini cuma hanya beberapa orang saja. Hitungan mungkin ratusan orang saja. Masyarakat yang lain di kabupaten kan tidak mungkin hanya ratusan orang. Jadi Jokowi itu tanya, itu bupati itu Pak ada di jalan di sana. Jokowi berpikir kalau nanti bupati itu tidak suruh, maksudnya bupati itu berpikir Jokowi itu pasti tidak ke sana. Tahu-tahunya Jokowi ke sana. Pastilah kalau sekarang jalan di Trans Papua, jalan supaya. Jadi setidaknya pembangunan jalan tuh mempengaruhi aspek-aspek yang lain seperti sumber daya apapun, karena dia punya jangkauan itu kan cepat. Iya. Kita jangan terlalu berbicara jauh soal daerah-daerah tertinggal yang ada di provinsi NTT ini sangat banyak. Misalnya di Amfuang itu keterbatasan jalan di sana. Jadi masyarakat itu harus bersusah payah bisa mau ke kota balik lagi, harus bermandikan lumpur lewat kali. Itu karena apa? Karena setiap proyek yang dibangun itu selalu dicampur dengan kepentingan politik di situ. Dalam tanda kutip ya. Kepentingan politik. Misalnya lebih banyak kita kembali lagi kepada hal-hal yang sudah kita dengar. Banyak yang kita saksikan sekarang ini, banyak yang mereka mau bekerja tapi punya perhitungan di situ. Misalnya keuntungan timbal balik di situ. Jadi menurut saya itu mereka yang mau mencalonkan diri itu ada apa? Ada keuntungan tidak di situ? Misalnya mereka lebih banyak itu, mereka berbuat satu hal di situ, ada keuntungan buat mereka. Jadi sekarang kewalahan kita itu seperti itu. Apalagi yang seperti saya bilang, keadaan sekarang tuh yang menyulitkan memang. Apa baru badai Seroja, beberapa jembatan juga rusak, jalan hancur lebur parah sih. Itu ya dalam tanda kutip pembangunan tidak berjalan dengan sesuai prosedur lah, sampai menyebabkan kerusakan di mana-mana. Tapi setidaknya kan maksudnya ada sesuatu planning untuk merencanakan sebelum ada itu tuh, sebelum ada badai begitu. So ada planning lah untuk mengantisipasinya. Jadi tapi badai berbaran memang semua orang tidak tahu tuh. Dan
daya tahan, mungkin daya tahan dari bangunan itu kan pasti dalam pembangunan itu sudah ada dia punya daya tahannya. Misalnya pembuatan jembatan itu pasti untuk kali mati, karena kita baru-baru kan semua kali yang mengalir yang mati pun itu dialiri air. Itu kan tanpa perhitungan, sebab pembangunan awal saja kan tidak ada air di situ, tidak ada satu tetes air yang mengalir di situ. Jadi setiap pembangunan ini kan pasti ada dia punya ketahanan, dia punya debit air, kira-kira dia punya mapannya itu berapa debit air, tekanan itu. Jadi kan baru-baru semua orang tidak tahu. Jadi ketika badai itu datang, semua bangunan-bangunan dengan ketahanan yang rendah hancur. Seperti kita lihat di Malaka, itu ada ada jembatan yang putus, di Sumba ada jembatan yang putus. Itu karena dengan ketahanan, dengan debit airnya itu bukan satu-satu sih, mungkin satu berbanding berapa, mungkin 0, berapa persen. Sehingga air datang Jebol lah. langsung jebol itu jembatan. Jadi pembangunan jembatan apa semua berkaitan dengan hal-hal pembangunan besar-besaran itu pasti ada target lah di situ. Dan sudah ada perkiraan pengeluaran apa itu sudah diperkirakan semua. Jadi mungkin seperti itulah ya, proyek apa proses pembangunan itu ya harus berjalan sesuai prosedur, harus sesuai Pertama prosedur sesuai dengan permintaan dok. permintaan masyarakat. Dan satu hal yang kita semua harus kita benahi itu pembangunan yang terjadi di Indonesia ini jangan kita kaitkan dengan keuntungan pribadi, sebab hal-hal yang kita bangun lalu kita berpikir bahwa pemasukan itu diuntungkan kepada kantong pribadi, maka pembangunan itu akan ngabur. Iya. Tapi realitanya ya banyak juga. Banyak, itu banyak sekali kita lihat, bukan hanya di NTT, bahkan untuk program-program negara punya sering mandek. Karena apa? Karena banyak yang lebih memperhatikan kantong pribadi.